Saudara, bagi-bagi jabatan komisaris dan direksi di sejumlah perusahaan BUMN jadi sorotan. Jabatan komisaris BUMN diduduki sejumlah pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Fenomena ini jadi sorotan karena dikhawatirkan kesan politik balas budi. Ini akan membebani kinerja BUMN ke depan. Sejak 2015 hingga 2024 tercatat ada 18 kursi komisaris yang diduduki sejumlah tokoh dan politisi. Tak hanya kapasitas yang dipertanyakan, bagi-bagi jabatan ini juga diduga kental muatan politis. Kita intip beberapa gaji yang didapat para komisaris ini. Setidaknya dari Permen BUMN nomor 3 2023 disebut gaji komisaris utama sebesar 45% dari dirut BUMN, sedangkan komisaris 90% dari komisaris utama. Tapi tak hanya gaji, para komisaris ini juga dapat insentif khusus. Untuk posisi komisaris utama 45% dari dirut BUMN, sedangkan komisaris 90% dari komisaris utama. Lalu benarkah kursi komisaris para politisi ini murni politik balas budi, dan bagaimana menjaga kinerja BUMN agar para komisaris tidak jadi beban tambahan ke depan? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Nama politisi PSI Grace Natali yang juga wakil ketua TKN Prabowo Gibran masuk dalam jajaran komisaris Min ID. Sedangkan Fuad Bawazir yang merupakan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran menduduki posisi komisaris utama Min ID. Dua nama ini menambah panjang jajaran pendukung Prabowo Gibran yang dapat jatah kursi komisaris. Nama Grace dan Fuad muncul dari hasil rapat umum pemegang saham tahunan pada Senin 10 Juni 2024. Kritikan muncul dari pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Menurut Ujang, penetapan para komisaris BUMN ini syarat kepentingan politis dan aroma balas budi. Kalau kita cermati, banyak di antara tim kampanye nasional yang diberi jatah komisaris. Apakah ini bentuk balas budi Jokowi? Kalau saya mengatakan iya ya. Karena kan saling menguntungkan satu sama lain. Para presiden butuh dukungan relawan, relawan pun butuh jabatan atau butuh posisi. Nah, komisaris ini kan dewan pengawas. Tugasnya mengawasi perusahaan. Kalau tidak punya kemampuan, tidak punya ilmunya, lalu apa yang akan diberikan atau sumbangsinya untuk BUMN? Artinya Tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Mokhtar Ngabalin mempertanyakan kesalahan penetapan anggota tim kampanye Prabowo Gibran sebagai komisaris BUMN. Kalau komisaris itu kan sebetulnya adalah lebih kepada tugas dan pengawasan jalannya perusahaan. Dan yang kedua, komisaris itu adalah mewakili pemegang saham di BUMN itu. Di mana masalahnya? Tidak ada masalahnya itu di situ. Semua orang yang dianggap oleh negara memiliki kewenangan dan kemampuan yang mumpuni, seperti itu. Sementara ekonom Indef, Abra Talatov bilang, penempatan sejumlah orang sebagai komisaris di BUMN merupakan politik balas budi. Padahal, publik masih meragukan orang-orang yang ditempatkan sebagai komisaris, apalagi beberapa BUMN terjerat masalah, salah satunya kasus korupsi. Komitmen pemerintah dalam membenahi tata kelola BUMN memang masih menghadapi tantangan yang berat, di mana publik masih disuguhi dengan fenomena politik balas jasa yang tercermin dari pengangkatan para politisi maupun relawan sebagai komisaris di berbagai BUMN. Padahal, publik masih menyimpan kekecewaan maupun amarah yang luar biasa besar terhadap tata kelola BUMN yang dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali terungkap masalah korupsi yang melingkupi BUMN, sehingga justru publik berharap pengawasan BUMN ini bisa diperkuat, salah satunya dengan penempatan orang-orang yang kredibel, yang punya kapasitas dan kapabilitas sebagai komisaris di tubuh BUMN. Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menilai ini bukan fenomena baru, melainkan sejak era Presiden SBY dan Jokowi. Habib juga menambahkan mereka yang dipilih adalah mereka yang memang punya kapasitas di bidangnya. Ya, lihatlah yang begini kan fenomena tiap awal pemerintahan pasti ada. Zaman Pak SBY juga hal yang sama diributin ya kan. Zaman awal Pak Jokowi demikian juga ya. Tapi kan rakyat yang akan menilai
Ya. Nanti rakyat akan menilai apakah memenuhi kriteria, ya kualitasnya benar atau enggak, kan nanti bisa dinilai oleh rakyat. Sejumlah nama yang masuk jajaran komisaris BUMN terdiri dari Simon Aloysius Mantiri yang merupakan wakil bendahara TKN Prabowo Gibran, Condro Kirono, ketua TKN Prabowo Gibran, Siti Zahra yang merupakan istri TKN Fanta Prabowo Gibran, dan Prabu Revolusi, anggota TKN Prabowo Gibran. Padahal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 jelas menyebutkan seseorang dapat diangkat sebagai komisaris jika bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Anggapan jika tata kelola perusahaan negara masih lekat nuansa politis lewat penunjukan komisaris tak terhindari. Namun yang jauh lebih penting adalah menjaga BUMN dari perilaku korupsi dan bebas pengaruh politik. Tim Liputan Kompas TV.